Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan pendataan praktek. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke menu. Untuk pendataan praktek ini dilakukan oleh admin program studi atau admin perguruan tinggi. Ya. Oke, saya kebetulan masuk di akun admin perguruan tinggi. Silakan masuk di menu dosen pembimbing. Oh, bentar. Silakan masuk di pendataan dulu. Ya, di sini ada dua, DPTK dan PKL. Kalau misalnya DPTK, klik DPTK. Kalau PKL, pilih PKL. Ini PKL misalnya di rumah sakit ya, bimbingan atau praktek di rumah sakit. Kita masuk di PKL dulu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Pertama, kita menambahkan data. Ya. Untuk nama PKL-nya, misalnya PKL maternitas ya. Kalau untuk keperawatan ya, maternitas. Untuk jenis kampus merdeka ini kita kosongkan saja karena kita tidak melakukan kampus merdeka. Atau bisa, oh ya, kita nanti masuk ke jenis dulu ya. Jenis, di sini ada beberapa jenis. Kalau PKL bisa kita masuk di form di bagian PKL. Ya, cari nanti di sini yang bukan kampus merdeka. Kita cari yang praktek kerja lapangan ini ya. Yang pilih praktek PKL tidak. Oke, silakan klik. Nah, ini tanggal pendaftaran dimulai. Jadi sebelum dilaksanakan PKL, mahasiswa melakukan pendaftaran ya, pendaftaran secara mandiri melalui akun mereka masing-masing. Kita set dulu pendaftaran dimulai, misalnya pendaftaran mulai tanggal 13 sampai kita kasih waktu selama 5 hari ya untuk melaksanakan pendataan praktek. Ini untuk tahun akademik. Misalnya sekarang kan yang berlangsung 2022 ya, 2023 di semester ganjil misalnya ya. Untuk program studi D3 keperawatan. D3 keperawatan, apakah ini berlangsung hanya untuk kelas reguler atau non reguler? Kalau alih jenjang non reguler, kalau 0 tahun dia kelas reguler. Nah, ini syaratnya harus telah melakukan pembayaran UKT ya. Ini mahasiswa harus telah melakukan pembayaran biaya perkuliahan. Minimal SKS, IPK, boleh ikut PKL ya. Apakah minimal SKS-nya 100, IPK-nya 3. Jadi kalau kita standarisasinya ini, kita standarisasi minimal SKS 100, jadi IPK 3, maka mahasiswa yang IPK-nya yang di bawah SKS ini tidak bisa melakukan pendaftaran walaupun dia sudah melakukan pembayaran. Oke, kalau tidak perlu kalau kita mau kosongkan ya kosongkan saja ya untuk persyaratan itu.
Di sini ada aktivitas syarat lain atau juga minimal SK SIPK boleh ikut PKL. Ini kita kosongin saja. Tidak ada syarat lain. Nah, kode item pembayaran kita taruh yang UKT ya, karena pembayaran untuk praktek sudah include dalam uang UKT. Nah, kode pembayaran UKT itu 101 ya. Ini pembayaran UKT 011. Terus apabila ada mahasiswa yang tidak diinginkan atau tidak bisa mengikuti praktek ini karena kemungkinan dia belum cukup SKS-nya atau dia mahasiswa tersebut belum melakukan pembayaran atau alasan lain ya. Jadi NIM-nya mahasiswa kita masukkan di sini. Jika lebih dari satu mahasiswa maka beri tanda koma untuk NIM selanjutnya. Oke, di sini ada komponen penilaian. Jadi komponen penilaian ini yang standar oleh sistem seperti ini. Penilaian sikap, hubungan sosial ya. Nah, ini komponen penilaian kita bisa rubah ya sesuai dengan format komponen penilaian yang berlaku. Nah, di sini di bagian form dan persyaratan apakah mahasiswa harus mengupload syarat bukti SPP-nya atau tidak. Kalau tidak jangan dicentang ya. Apakah mahasiswa bisa syaratnya harus mengupload transkrip nilai 1 sampai 4? Nah, silakan ini. Jika ada konfigurasi lain tentang hal-hal yang perlu mereka upload sebagai syarat PKL akan ditambahkan. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi kita masuk PKL maternitas ini. Ya, jadi oke, nanti di sini karena saya belum tahu kode SPP-nya. Tadinya kan 101. Kalau saya keliru nanti kita perbaiki lagi. Atau tidak usah dikasih kode ya, kode item pembayaran gak usah karena kita sudah persyaratkan tadi harus setelah membayar. Oke, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya untuk melakukan di bagian ini ada persyaratan PKL ya. Yang tadi saya bilang itu ya, di bagian ini apabila ada syarat lain yang harus mereka upload, kita bisa masukkan di persyaratan PKL ya, kita nambah. Mungkin persyaratan itu bisa kita konfigurasi komponen penilaian ini seleksi, terus ini statistik yang kita ini komponen penilaian yang komponen penilaian ini yang tadi kita ini ya. Kalau misalnya ini kita rubah, kita menyesuaikan komponen penilaian yang ada di prodi masing-masing, maka caranya kita masuk di komponen penilaian ini ya. Nah, kita tambah. Nah, sesuaikan dulu nama komponen penilaiannya. Nomor urutnya 1, apakah di sini induk, apakah induknya sikap, perilaku, etos kerja atau hubungan sosial dan lain-lain. Nah, ini adalah induk. Bobot bisa kita beri bobot 1 atau 100. Oke, kalau sudah
kita lanjut ke konfigurasi PKL-nya ya. Nanti pembagian kelompok PKL itu kita bisa lakukan di dosen pembimbing ya, masuk di PKL. Oke, kita nambahkan, ajukan kelompok praktek, misalnya kelompok 1. Ini tanggal mulai pelaksanaan prakteknya tanggal berapa ya? Karena tadi proses pendaftaran kita buka mulai tanggal 13 sampai 17, maka pelaksana praktek itu berarti setelah pendaftaran ya. Misalnya pelaksananya di tanggal 19 sampai 25. Oke, nomor SK praktek, nomor SK, tanggal SK ya, kita masukkan misalnya tanggal 5. Untuk mengarsipkan lampiran SK, kita bisa upload lampiran SK di sini. Nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bisa download kembali ya. Oke, selanjutnya di sini mahasiswa boleh memilih sendiri pilihan kelompok. Kalau diizinkan, silahkan centang. Kita bagi misalnya kota dalam satu kelompok itu 8 kelompok ya. Jadi kita pilih, tadi kita sudah konfigurasi ada praktek maternitas, PKL maternitas. Oke, yang kita konfigurasi tadi sudah masuk di sini. Kita pilih praktek maternitas. Oke, selanjutnya pilih dosen pembimbing. Di sini dosen pembimbing maksimal 5 dosen. Tapi nanti kalau misalnya ada penambahan jumlah dosen, nanti kami akan konfigurasi kembali ya. Untuk saat ini di aplikasi hanya diperbolehkan 5 dosen pembimbing. Oke, misalnya dosen 1, karena ini adalah keperawatan, kita pilih dosen keperawatan, D3 keperawatan. Oke, selanjutnya kita pilih misalnya Pak Miyadin, dosen pembimbing 1, dosen 1, terus nanti pilih selanjutnya dosen berikutnya. Oke, selanjutnya alamat PKL kita buat misalnya desa di rumah sakitnya, karena ini PKL rumah sakit. Lalu, nah ini apakah mereka nanti akan dapat sertifikat? Maka karena ini tidak dapat sertifikat, maka kita kosongkan saja. Jika nanti dalam praktek ini menimbulkan sertifikat, itu nanti saya bisa nanti laporkan ke saya untuk kami konfigurasi sertifikatnya ya. Kalau sudah selesai, silahkan simpan. Nah, oke, kita seleksi dulu. Tadi kita praktek maternitas. Nah, ini sudah jadi ya nama kelompoknya.
Selanjutnya nanti kita masuk pembuatan kelompok kedua, ya. Lakukan hal yang sama seperti pembuatan kelompok satu. Oke, karena ini saya hanya membuat satu kelompok, maka untuk memasukkan daftar nama kelompok, silahkan klik di bagian tambah. Selanjutnya di sini ada tab agenda PKL, ada anggota kelompok, tugas kelompok, dan referensi atau penilaian. Oke, selanjutnya kita masuk di agenda praktek dulu. Apakah dalam satu kelompok ini berapa kali konsultasinya yang apabila konsultasi dilakukan secara online. Kalau konsultasinya dilakukan secara online, kita bisa menambahkan agenda kelompoknya sampai misalnya ini ditetapkan sampai 5 kali ya. 5 kali konsultasi. Nanti tanggalnya tinggal menyesuaikan, waktunya juga menyesuaikan ya. Kalau sudah, silakan simpan. Oke, kalau ini agenda sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita menambahkan anggota kelompok. Misalnya kelompok PKL 1 maternitas ini kita masuk di tadi D3 keperawatan ya. D3 keperawatan. Palu. Untuk tahun angkatan 2021 misalnya. Kita cari, oh bukan kebidanan, keperawatan ya. Oh ini nama mahasiswanya. Kenapa belum muncul? Karena mahasiswanya belum kita masukkan dalam belum melakukan pendaftaran ya, sehingga apabila mahasiswa sudah melakukan pendaftaran, maka mahasiswa yang sudah kita setujui akan muncul di bagian ini ya, daftar nama mahasiswa. Oke, kita coba masukkan dulu nama mahasiswanya. Ini proses pendaftaran bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri atau bisa dilakukan oleh admin program studi. Oke, kita lanjut. Tadi proses pendaftaran praktek itu bisa dilakukan oleh mahasiswa dan boleh dimasukkan oleh admin program studi. Oke, kita kembali ke bagian menu PKL ya. Masuk ke seleksi penerimaan. Tadi kita prakteknya PKL maternitas. Oke, ini. Oke, selanjutnya kita masukkan nama mahasiswanya di PKL maternitas ya. Pendaftaran, klik baru. Nah, ini daftar mahasiswanya, apakah tahun angkatan berapa ya, misalnya tahun angkatan 2021. Tadi prodi D3 keperawatan. Oke, silakan cari, pilih semua mahasiswa. Jadi kalau kita memilih mahasiswa semua, bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, ini akan tidak terambil ya, tidak akan terpilih. Sistem akan menseleksi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi pembayaran. Setelah itu kita simpan. Nah, ini daftar mahasiswanya sudah masuk semua. Terus di sini kita bisa mengklik terima ya. Misalnya ini mahasiswa
kita lakukan proses validasi penerimaannya di sini. Oke, misalnya satu kelompok saja saya contohkan ya tadi satu kelompok misalnya tadi kita maksimal 8 orang. Oke, saya coba ini saja dulu, nanti selanjutnya kalau misalnya di sini bisa lihat keterangannya sudah berapa IPK-nya ya, IPK-nya. Karena tadi kita tidak syaratkan IPK, maka mahasiswa bisa kita ambil secara keseluruhan karena tanpa syarat SKS dan IPK. Oke, selanjutnya karena ini tanpa syarat mahasiswa bisa mendaftar semua, maka saya pilih tadi kita ambil hanya satu kelompok ya, misalnya hanya dari nama ini sampai nama Anggi. Oke, selanjutnya kita kembali ke pembimbing PKL, mengambil mahasiswa. Nah, ini mahasiswa tadi yang sudah terambil akan muncul di sini ya. Kita pilih semua. Atau kalau misalnya dia persetujuan kelompok itu sudah banyak, maka kita memilihnya satu-satu aja. 2, 3. Oke, kalau sudah, simpan. Oke, sampai tahap ini proses pengambilan anggota kelompok telah selesai dan kita melakukan centang diterima. Oke, kalau sudah, setelah itu tentunya jika penugasan kelompok itu dilakukan secara online, pengumpulannya secara online, kita bisa menambahkan tugas di sini ya. Misalnya tugas kelompok 1 itu kita beri waktu karena dia pelaksana praktek sampai tanggal 27 tadi ya, kita setting. Boleh kita masukkan misalnya tugasnya mulai tanggal 16 sampai tanggal ini sifatnya opsional. Terus nanti di bagian syarat dapat mengumpulkan tugas ini apakah kita persyaratkan atau tidak ya. Kalau tidak kita persyaratkan sudah tidak usah dipilih. Ini judul tugasnya apa? Misalnya asuhan keperawatan. Terus instruksi tugas ini, buatlah ASKEP, asuhan keperawatan. Atau nanti instruksi tugas terserah pembimbing ya, nanti memberikan instruksi tugasnya di sini. Kalau sudah dilakukan instruksi tugas, klik simpan. Oke, ini waktunya sudah berlangsung ya. Oke, selanjutnya ketika selesai mereka mengumpulkan tugas, ini kita masuk tugas kelompoknya, tambah kelompok. Misalnya kelompok 1. Nah, nanti tugas kelompok 1 di sini pesertanya. Ambil namanya ya, kelompok 1 tadi, ini semua. Ini jika penugasan dilakukan secara online ya. Ini opsinya simpan. Oke, nama kelompok 1 sudah kita masukkan. Selanjutnya jika tugas ini karena tadi kita masuk ke kelompok 1 ya, maka tugasnya hanya untuk kelompok 1. Begitu juga nanti kelompok berikutnya kita nambah kelompoknya, masukkan mahasiswanya, disetujui dulu nama mahasiswa yang sudah mendaftar, baru bisa dimasukkan nama kelompok 2.
Oke, selanjutnya setelah itu ada proses pemberian nilai, ya, pemberian nilai. Nah, ini ada penilaian. Nanti hasilnya itu dimasukkan di sini, ya. Jadi praktek ini untuk mata kuliah apa? Jadi masukkan mata kuliahnya di sini dulu. Misalnya mata kuliah tadi maternitas, ya. Oh, daftar mata kuliah kita bisa pilih, ya, mata kuliah PKL-nya itu apa. Kita bentar, saya lihat dulu apakah ini waktu pembuatan kelompok tadi apakah benar D3 keperawatan, karena di sini munculnya itu oh ya D3, ya, D3 keperawatan. Misalnya dia ada di keperawatan dasar, ya, nilainya. Atau ya, misalnya keperawatan dasar. Ya, tentunya di dalam praktek ini karena mahasiswanya ada di semester tadi kita pilih semester 1, maka yang dia munculkan di sini adalah daftar mata kuliah yang ada di KRS semester 1, ya, untuk D3 keperawatan. Nah, misalnya di sini tadi kita untuk kita pilih dia di keperawatan dasar, ya, tadi untuk mata kuliah keperawatan dasar. Kita masuk lagi ke perawatan dasar. Oh, bukan konsep, ya, keperawatan dasar tadi. Oke, keperawatan dasar. Nah, setelah itu kita lakukan, dosen akan memberikan penilaian, ya. Jadi dosen keempat dosen ini akan melakukan penilaian. Tentunya ada koordinator, ya, koordinator dari mata kuliah keperawatan dasar memberikan nilai. Nah, yang diberikan nilai itu adalah yang tadi komponen penilaian itu, ya, komponen penilaian kerja. Misalnya penilaiannya rata-rata untuk PKL 80, ya. Berarti kita masukkan semua 80. Atau misalnya di tiap komponen ini berbeda penilaiannya, boleh silakan. Oke, kalau sudah selesai, kita pilih selesai, maka nilainya 80. Nah, nilai dari keperawatan dasar ini akan secara otomatis masuk di daftar penilaian, ya, daftar penilaian mata kuliah. Selanjutnya dilakukan hal berikutnya, misalnya 80
70, 70, 80, 60, Oke, klik selesai, dan ini dilakukan hal yang sama pada mahasiswa berikutnya ya. Kalau sudah selesai, kita bisa melakukan proses admin perguruan tinggi ya. Admin perguruan tinggi itu nanti akan bisa mengirimkan data kelompok ini ke pangkalan data perguruan tinggi dengan hanya mengklik kirim ke feeder, sehingga nanti dosennya bisa mengklaim ya, bisa mengklaim kegiatan praktek yang dimaksud, maternitas yang dimaksud. Oke, kalau sudah sampai di sini ya untuk proses bimbingan PKL. Nah, ini juga berlaku pada proses ini juga berlaku pada praktek DPTK ya atau KKN. Pendataan masuk di DPTK. Lakukan tambah data ya, nama DPTK-nya apa, terus persyaratan, terus seleksi penerimaan gitu. Jadi prosesnya sama dengan PKL ini ya. Oke, saya rasa cukup demikian untuk pendataan praktek PKL, baik PKL di rumah sakit maupun praktek DPTK. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.